Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Hijau di Hati. Apa kabar sahabat semua? Semoga tetap sehat ya. Ini sore hari ini lagi nganggur ya. Kalau sudah nganggur gini nggak lain yang ditengok ini ya tanaman-tanaman seperti ini ya. Kalau udah ngelihat seperti ini rasanya fresh gitu ya. Nah, ini bunga yang kemarin habis diserang ulat ini belum pulih, baru ini ya. Terus ini juga bunda punya tanaman tomat nih, gemuk-gemuk tuh. Kenapa kok ditaruh di atas? Ini karena menghindari ini ayam ya. Kalau ditaruh di bawah ayam itu penyakitnya, makanya ditaruhnya di atas. Nggak atas banget, yang penting ayamnya nggak tahu kalau di sini ada tomat ya. Ini sudah umur 30 hari, udah mulai mengeluarkan bunga ya. Nah, ini anggreknya. Nah, teman semua, kali ini bunda akan memperbaiki bunga bunga suplir ya. Nah, ini benar-benar nggak kerawat ya, bukan nggak dirawat, tapi memang belum sempat ya. Nah, ternyata jika kita mempunyai tanaman nggak dirawat ya, bagaimana mungkin mau memberikan kecantikan ya. Nah, ini daunnya saja udah banyak ya. Ini nanti mau bunda sulap biar cantik ya. Nah, pasti jadi cantik. Ini dibuang dulu daun-daunnya. Banyak banget ya, karena ini tadinya di bawah pohon bawah pohon yaitu sirsak di belakang ini. Nah, ini daunnya dibuang semua. Nah, ini nggak akan tumbuh subur karena tertutup daun ya. Hanya sekedar bertahan hidup, cuma kena siram-siram. Itu pun nggak setiap hari ya, kadang lupa karena ditaruh di belakang. Nah, kemudian ininya dibersihkan. Ini ranting-ranting yang sudah kering-kering ini dibersihkan. Nah, ini ya, ini kan sudah kering-kering nih. Ini kalau nggak dibuang sekalian malah nggak subur. Ini nanti kalau sudah bersih, biasanya seperti pakis gitu ya, keluar baru nanti sekitar seminggu saja sudah bermunculan calon-calonnya. Ini calon daun-daun itu yang berbentuk pakis itu. Ini pada kering-kering seperti ini memang harus dibersihkan. Nah, malah ini ada itu bekicot. Ini perusak tanaman, suka makan daun-daun yang muda ini, termasuk anggrek ini dirusak. Ini sama bekicot ini ya. Anggrek bunda ini banyak yang rusak. Ini suka banget ini, bahkan pernah bunganya udah kelihatan bagus banget. Aduh, ini perlu diberantas ini. Nah, ini dibersihkan semua ya. Ini yang ranting-ranting yang kering-kering ini dibersihkan semua. Nah, ini kan daunnya juga pada kering-kering. Ini
nanti dibersihkan semua nih seperti ini kalau nggak dibuang sangat mengganggu ini ya. Nah nanti sekitar 1 minggu setelah dibersihkan, nanti Bunda beri pupuk kandang ya, nanti akan mulai kelihatan cantik ya. Nah setelah dibersihkan semua, ini ranting-ranting yang sudah rusak ya, yang sudah tua-tua, bahkan yang sudah kering-kering ini dibersihkan semua. Ini disisakan hanya beberapa saja ya untuk membantu berfotosintesis, jadi jangan dibuang semua ini. Nah disisakan sedikit. Nah setelah itu Bunda kasih pupuk ya. Nah ini ditaburkan saja di atasnya seperti ini. Ini pupuk kandang tapi sudah dicampur dengan sekam mentah ya. Nah ini pupuk kandang ini hancur. Nah dipupuk seperti ini. Setelah itu disiram. Ini Bunda akan menyiram dengan air leri, air cucian beras ya. Jadi Bunda kalau masak nyuci beras tuh jangan dibuang, ini ya sayang banget, ini sangat baik ya. Nah diberi ini ya, kurang lebih 1 sendok teh kecil ya, kurang lebih ya, kira-kira aja. Nah ini jadi yang perlu micin bukan orangnya saja ya. Ternyata wah ini kalau ngomong suplir ini kalau dengan micin, lihat saja besok ya perkembangannya, pokoknya cantik deh. Nah untuk air leri ini ya, kalau Bunda itu nggak dibuang ya, jadi gantian, hari ini yang dijatah aglonema, terus hari besoknya apa gitu ya, aglonema yang lainnya ya. Ini dengan cara seperti ini sangat baik, sangat menyuburkan tanaman. Udah cuma ini saja perawatnya, ini seperti ini, cukup disiram. Nah selanjutnya ya nggak setiap hari disiram ini, karena kan air cucian beras kan nggak banyak ya, karena yang lainnya juga menanti, jadi ya giliran gitu ya. Tapi ini yang perlu teman-teman tahu ya, untuk suplir ini kebalikan dari aglonema. Kalau aglonema mungkin 2 hari sekali ya nyiramnya ya, tapi sebaliknya kalau suplir ini sehari 2 kali justru ya, malah sehari 2 kali. Nah kalau sudah seperti ini nih, kok nggak kesiram 1 hari, nggak jadi, gagal untuk mekarnya. Walaupun mekar juga udah kelihatan nggak. Jadi apalagi kalau posisi seperti ini, jangan sampai nggak disiram. Sesibuk-sibuknya itu ya sekali lah sehari ya, kalau bisa 2 hari. Nah ini kalau masih posisi seperti ini nih, ini aduh, kalau nggak disiram gagal total ini ya. Jadi jangan sampai nggak disiram. Jadi usahakan disiram sehari 2 kali ya. Kalau aglonema kan malah 2 hari sekali ya. Siram lagi. Nah sekitar 3 minggu akhirnya seperti ini ya. Ini masih ada tunas yang mau keluar juga ya. Biasanya kalau suplir itu rombongan gitu loh, serentak. Kalau keluar tunas itu banyak gitu, nanti ada jedanya, terus nanti keluar lagi. Nah ini ya, jadi yang sudah dibersihkan 3 minggu kemudian hasilnya seperti ini ya, cantik sekali sekarang. Nah ini masih
muda-muda ini. Nah, tuh, masya Allah cantiknya ya. Sekarang potnya juga sudah bersih ya, rimbun. Nah, bunga soplir ini bunga dari zaman dulu, bunga jadul, tapi tetap digemari bagi para pecinta tanaman bunga khususnya ya. Ini masih sangat digemari, masih dicari ya, masih meskipun nggak pernah booming ya, biasa-biasa aja, kalem aja, tapi penggemarnya tetap selalu ada ya, tetap, karena cantik daunnya yang unik ya. Ini. Nah, ini tetap diletakkan di bawah yang rindang ya, jangan diletakkan di tempat terbuka. Kalau diletakkan di tempat terbuka, daunnya juga akan hangus ya. Ini saya letakkan di bawah, tuh di bawah pohon nangka ya. Nah, oke ya teman-teman semua, video kali ini ya semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya ya. Terima kasih yang sudah memberikan subscribe. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.